Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kiprah KPK kembali terancam oleh jurus angket dari Senayan. Setelah siraman air keras, histeria korupsi IKTP terdengar semakin keras. Ihwal proyek IKTP senilai 5,9 triliun, negara menderita kerugian 2,3 triliun. Puluhan nama anggota Dewan kecipratan bancakan IKTP yang menghebohkan. Hak angket membelah suara Dewan. 3 partai menolak tegas mengajukan. Rahasia KPK dinilai kerap bocor dan tidak patuh. Itulah alasan angket mendadak riuh. Inilah Mata Najwa. Angket serang KPK. Meski ditentang, hak angket DPR untuk menyelidiki KPK sudah bergulir. Sebagian anggota DPR masih ngotot agar KPK disidang. Sementara sebagian juga meminta agar KPK mengabaikan saja hak angket kiriman Senayan. Bagaimana peluang dan umur serangan hak angket DPR? Terima kasih teman-teman. Dengan telah disetujuinya usul penggunaan hak angket anggota DPR RI terhadap pelaksana tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Instruksi pimpinan mohon diakomodasikan. Itu cuplikan, yang tadi adalah cuplikan keriuhan DPR ketika wakil pimpinan DPR, wakil ketua DPR mengetok palu memutuskan agar hak angket diteruskan. Dan sudah hadir di studio Mata Najwa, wakil ketua DPR yang kontroversial itu, Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Dan kalau anggota DPR tidak boleh hanya satu karena harus ada 2. Karenanya saya sudah undang juga anggota fraksi PKB Daniel Johan yang kontra dengan hak angket. Betul kontra kan Bang Nia? Kalau kontra harus kita kasih tepuk tangan kalau begitu. Bang Fahri juga dong. Ya tadi Bang Fahri juga ditepukin. Jadi sudah jelas ini ada 2 anggota DPR, yang satu pengusung hak angket, yang sana menolak hak angket. Supaya adil ada juga perwakilan masyarakat. Dan yang ini sikapnya sudah jelas karena akan saya perkenalkan sebagai koalisi menolak angket KPK. Ada Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sampingnya adalah Bang Sebastian Salang dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, yang kerap kali selalu, kita kasih tepuk tangan, kerap kali selalu partner DPR, teman kritis. Kalau perlu yang kritis-kritis, perlu yang kritik-kritik DPR, pasti Bang Sebastian Salang yang saya undang. Dan malah Tom and Jerry. Tom and Jerry ya. Tom and Jerry, siapa Tomnya, siapa Jerry-nya, siapa tikusnya, siapa kucingnya. Yang jelas, kalau bicara hak angket, Bang Fahri, saya pertama ke Anda, persepsi yang sudah terbentuk di mata publik. Fahri Hamzah itu sangat anti KPK. Fahri Hamzah itu mau KPK lemah. Karenanya tidak heran yang paling nomor 1 mengusung hak angket, yang ketok buru-buru, yang diprotes orang se-Indonesia ya Fahri Hamzah. Kenapa benci KPK Fahri Hamzah? Begini, ini adalah negara demokrasi, ya. Mari kita bicara tentang pikiran-pikiran dan perbedaan pendapat, ya. Kita menikmati demokrasi ini karena ada kebebasan untuk setuju dan tidak setuju. Saya itu kalau koruptor, seharusnya saya tidak berani mengkritik lembaga yang memiliki kewenangan yang extrajudicial dan sangat eksesif dalam penggunaan kewenangannya. Kalau saya adalah koruptor, tentu saya tidak berani mengkritik. Tapi karena saya tahu bahwa ada jalan bagi bangsa ini secara lebih baik untuk memberantas korupsi dan untuk mempreserve demokrasi kita agar tetap menjadi masa depan Indonesia, karena kita ingin hidup dengan demokrasi seterusnya begitu, maka saya mengkritik cara-cara penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Salah satunya lewat hak angket yang Anda inisiasi. Ya, sekarang ini ujung kan. Saya sudah mengkritik KPK 12 tahun. Dan saya tahu bagaimana sulitnya
selama saya menjadi anggota DPR, saya mengkritik itu. Saya tahu bagaimana rumitnya perjalanan ini, karena mungkin tidak semua orang melihat apa yang saya lihat. Tapi yang saya katakan kepada diri saya, kepada hati saya adalah, kalau Anda benar, kebenaran Anda bawa mati, soal popularitas itu temporer. Popularitas itu tidak kita bawa mati. Anda sadar Anda tidak populer karena sikap Anda ini? Ya, saya memegang apa yang saya yakini, karena ini yang saya bawa mati. Yang lain itu tidak relevan buat saya. Spesifiknya soal hak angket, kenapa Anda merasa perlu ada hak angket untuk KPK? Ya, ini setelah perjalanan panjang, seperti Profesor Romli juga sebagai ketua tim pembuat Undang-Undang KPK mengatakan, kita sudah terlalu jauh dan belum pernah mengadakan evaluasi. Ini payung menurut saya. Dari ditemukannya banyak persoalan di dalam tataran operasional yang kemudian menjadi dasar bagi rapat 2 hari maraton di Komisi 3, lalu kemudian mengusulkan penggunaan hak angket yang disetujui oleh semua peserta rapat, oleh semua fraksi. Lalu mereka bersurat ke pimpinan DPR dan kami menyambut surat itu. Pada waktu itu kita berdebat apakah boleh langsung dibawa ke paripurna. Saya termasuk yang berpendapat bahwa karena ini telah diinisiasi oleh sebuah komisi yang anggotanya lebih dari 50 dan semua hadir, maka harusnya langsung aja datang meminta persetujuan kepada paripurna. Tapi Badan Keahlian DPR menyarankan jangan, tetap pakai pengusulan, dan muncullah pengusul yang dibaca oleh Pak Taufikur Rahman. Ada 26 itu. Taufikul Hadiah itu. Yang jelas kemudian Bang Fahri, polemik muncul, dan salah satu polemik yang muncul adalah ketika Anda dilaporkan menghalang-halangi penyidikan. Salah satu yang melaporkan Anda duduk depan Anda. Bang Ferry Amsari, Anda dan teman-teman koalisi menolak hak angket, melaporkan orang yang duduk depan Anda. Anda laporkan kemana persisnya? Ke KPK. Ke KPK Anda laporkan? Dengan spesifiknya apa tuduhannya? Ya, pertama kita menganggap ada 3 masalah di hak angket. 1, cacat hukum. 2, cacat prosedural. 3, mengintervensi proses hukum. Cacat hukum itu karena hak angket itu berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 hanya diuntukkan untuk pemerintah. Bahasanya kurang lebih hak angket itu adalah hak penyelidikan DPR ya dalam pelaksanaan undang-undang dan atau pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan siapa? Pemerintah. Clear artinya hanya soal pemerintah. Dan KPK bukan di situ? KPK bukan pemerintah. Kalau Bang Fahri dan teman-teman DPR belajar soal pembagian kekuasaan negara, mestinya sudah paham bahwa KPK bukan pemerintah. Tapi kuasi yudisial, lembaga independen. Oke, Bang Ferry, sebelum ke cacat hukum, cacat prosedural, dan yang tadi nanti saya akan minta jelaskan. Tapi kenapa yang dilaporkan hanya Fahri Hamzah? Karena, jadi begini, cacat prosedural. Jadi Bang Fahri, kita duga sengaja mengabaikan prosedur, karena di prosedur itu di pasal 279 ya Tatib DPR, peraturan DPR nomor 1 2014 mengatakan ada 2 langkah yang harus dilakukan pimpinan untuk mengambil keputusan. 1, harus musyawarah mufakat. Bang Fahri tidak menyampaikan, ayo siapa yang setuju, tidak setuju tolong sampaikan, kita musyawarah, tidak ada mekanisme itu. Kalau tidak tercapai mekanisme musyawarah mufakat, akan dituju voting, pengambilan suara terbanyak. Dan itu 2 mekanisme ini tidak dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah. Kita menduga jangan-jangan itu sengaja. Dugaan kita. Fahri Hamzah sengaja langsung menerobos hukum, proses ketuk palu untuk melakukan tindakan obstruction of justice. Mengganggu kinerja KPK. Kalau sudah mengganggu kinerja KPK itu berbenturan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sekitar 6 tahun lah. 6 tahun penjara? Ya. Jadi Anda melaporkan dengan untuk tuduhan? Bang Fahri bisa lebih lah. Bisa lebih. Bang Fahri, silakan ditanggapi. 6 tahun penjara Bang Fahri? Ya, lebih juga nggak apa-apa. Ini artinya Anda mengakui dosa? Saya nggak peduli dengan hukuman ya. Saya peduli dengan kebenaran yang saya yakini. Saya sudah mengetuk ribuan palu di DPR itu dan memimpin ribuan rapat. Dan saya termasuk yang menginisiasi lahirnya tradisi modernisasi sistem rapat-rapat di DPR. Sekarang DPR itu ada sistem digital, di mana rapat itu tidak boleh miss dia karena dikontrol oleh sistem digital. Saya dulu, orang itu teriak-teriak kalau mau interupsi. Sekarang tidak perlu teriak-teriak.
karena ada layar di depan saya yang tidak boleh berbohong dan tidak bisa berbohong karena teknologi, sehingga saya tahu siapa yang interupsi, siapa yang akan interupsi, dan siapa yang tidak interupsi atau tidak ada lagi interupsi. Anda melihat layar tidak ketika mengambil keputusan Ya saya itu? cuma lihat layar, karena ini kan terlalu banyak orangnya kan. Saya lihat layar aja, dan saya mengetok palu itu dengan keyakinan bahwa saya benar. Anda tidak mendengarkan orang teriak-teriak interupsi, ada yang sampai maju ke depan, Bang Fahri? Waktu maju ke depan setelah saya ketok, lalu saya tawarkan, oke kalau begitu kita dengar pidato ketua dulu, sehabis ini kita lobby. Disetujui ya sudah kembali pidato, Lobby kan bukan begitu mau musyawarah lobby, mufakat. begitu mau lobby orangnya udah nggak ada, ya nggak bisa diajak lobby. Karena sudah diambil keputusan, Anda sudah mengetok Loh, palu. lobby bisa merubah apa yang sudah kita putuskan kalau kita sepakati. Jadi Anda namanya tidak, lobby. itu bukan cacat prosedural menurut Anda? Ya, cacat prosedural, bagaimanapun semua pihak harus didengarkan di dalam forum itu. Bang Fahri kan lucunya gini, setelah dia ketuk palu, dia mengajukan lobby. Di mana-mana lobby dulu, baru musyawarah mufakat, baru ketuk palu. Nah ini kan terbalik-terbalik, orang ditanya mana ini yang protes. Semua sudah walk out. Jadi lucu sekali kalau kemudian menganggap itu sesuai prosedur. Karena sudah bertentangan dengan tatib DPR sendiri ya. Kita akan lanjutkan. Di DPR itu ada ribuan kali walk out, bukan itu yang kemarin itu cuma sekali yang kemarin, tapi udah ribuan kali. Saya menyaksikan ribuan kali walk out selama saya menjadi anggota DPR. Artinya apa itu? Ya, Biasa. itu biasa, itu perbedaan pendapat nanti akan diselesaikan di forum lobby, dalam rapat fraksi. Ada kesan Anda menggampangkan ini, Bang Fahri? Memang gampang, apa yang susah? Menggampangkan prosedural? Oh enggak dong, ini kan semuanya kan recording dia, sistemnya. Ada dalam sistemnya. Ada tidak Dan kesengaja- kalau saya ada masalah dalam mimpin rapat, itu nanti ada forumnya di DPR. Saya akan tanya nanti, kita akan break setelah Pariwara, apakah betul ada kesengajaan karena ingin mengganggu penyelidikan KPK? Bang Fahri, siap kan? Hah? Sekarang atau nanti? Ini dulu biar lebih seru setelah Pariwara, jangan kemana-mana.